Perkenalkan, saya Mesya Dian Ferani dengan NIM A1A223003 dari kelas R001 mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menelusuri sebuah babak penting yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, teman-teman semua, pernahkah kalian membayangkan sebuah pertandingan sabuk ayam bisa memicu perang saudara yang terjadi sekitar 13 tahun? Nah, itulah yang terjadi di Kesultanan Brunei Darussalam sekitar tahun 1660 sampai 1673. Nah, mari kita bahas peristiwa yang tragis itu yang mengubah nasib Brunei selamanya. Baiklah, untuk tema kita kali ini yaitu legitimasi politik dan perebutan kekuasaan, konflik antara dua sultan yang sama-sama mengklaim tahta kerajaan Brunei. Perang saudara Brunei ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah Kesultanan Brunei Darussalam, di mana konflik internal yang terjadi selama 13 tahun ini membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan wilayah kekuasaan Brunei. Perang ini dinamakan Perang Cermin karena salah satu perang penting ini terjadi di Pulau Cermin atau Cermin Island yang terletak di salah satu muara Sungai Brunei. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali, Sultan ke-13 yang memerintah sekitar 1660 sampai 1661, terjadi insiden yang menjadi pemicu awal konflik tersebut. Nah, yang unik dari perang saudara ini adalah pemicunya yang sangat sederhana namun begitu tragis, yaitu sebuah pertandingan sabuk ayam yang berakhir dengan pembunuhan. Nah, terus konflik ini berkembang menjadi perebutan kekuasaan antara dua sultan yang sama-sama memerintah pada masa itu. Nah, perang saudara ini bermula dari peristiwa yang tampak sangat sepele, yaitu putra Pangeran Muda Bongsu, putra dari Sultan Muhammad Ali, terlibat dalam pertandingan sabuk ayam dengan Pangeran Muda Alam, putra dari Pangeran Bendahara Abdul Hakim Mubin. Nah, terdapat dua versi dari hasil pertandingan ini. Versi pertama menyebutkan bahwa Pangeran Muda Bongsu kalah dan diejek oleh Pangeran Muda Alam. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Pangeran Muda Bongsu itu menang dan Pangeran Muda Alam tidak menerima akan kekalahan tersebut. Yang jelas dalam amarah tersebut terjadi perkelahian yang sangat hebat, di mana Pangeran Muda Alam mencabut keris dan menyerang Pangeran Muda Bongsu. Namun serangan tersebut dapat ditangkis oleh Pangeran Muda Bongsu. Kematian Pangeran Muda Alam memicu kemarahan ayahnya, Pangeran Abdul Hakim Mubin. Beliau tidak bisa menerima kematian anaknya dan melakukan pembalasan dendam yang ekstrim terhadap Sultan Muhammad Ali. Pangeran Abdul Hakim Mubin bersama pengikutnya membunuh Sultan Muhammad Ali dengan cara mencekiknya hingga tewas. Sehingga setelah membunuh Sultan Muhammad Ali, Abdul Hakim Mubin mengangkat dirinya sebagai Sultan ke-14. Nah, untuk menstabilkan situasi dan meredakan amarah pendukung Sultan Muhammad Ali, Abdul Hakim Mubin mengangkat Muhyiddin atau menantu dari Sultan Muhammad Ali yang telah dibunuhnya
sebagai bendahara atau perdana menteri yang baru. Nah, atas saran Muhyiddin tersebut, Sultan Abdul Hakam Mubin memindahkan istananya ke Pulau Cermin untuk menunggu krisis mereda. Selanjutnya, dampak Perang Saudara 1660 sampai 1673. Perang Saudara Brunei ini meninggalkan dampak yang sangat mendalam. Yang pertama ada dampak politik, yaitu kuasaan pusat Kesultanan Brunei melemah drastis. Yang kedua, perpecahan internal yang terjadi di kalangan bangsawan yang memakan waktu lama untuk dipulihkan. Terus yang kedua ada dampak ekonomi, yaitu ekonomi hancur karena masyarakat di sana tidak bisa melaut selama perang. Yang kedua, krisis pangan yang berlebihan serta infrastruktur yang rusak parah dan pusat perdagangan yang lumpuh total. Ketiga, ada dampak budaya, yaitu perang ini diabadikan dalam novel klasik Melayu yang berjudul tentang Mahkota Berdarah karya Yura Halim pertengahan tahun 1960-an. Dan juga Pulau Cermin kini menjadi situs warisan sejarah yang dilindungi oleh Antiquities and Treasure Trove Act. Baik, penutupnya, sejarah ini menunjukkan bahwa kehancuran sebuah negara itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Brunei Darussalam yang kita kenal hingga saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan. Contohnya tragedi Perang Saudara ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai Perang Saudara 1660 sampai 1673. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita terhadap sejarah di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.